Di balik setiap tawa, bisa jadi ada seseorang yang sedang menahan air mata. Di antara keramaian kelas, mungkin ada satu orang yang merasa tak dianggap. Di antara candaan, mungkin ada kalimat yang menusuk jauh ke hati seseorang. Itulah wajah lain dari bullying. Kekerasan yang sering tidak terlihat, tapi bisa meninggalkan luka yang dalam dan lama. Banyak orang berpikir, cuma bercanda, tapi tidak semua candaan terdengar lucu bagi semua orang. Bullying bukan sekadar ejekan biasa. Ini adalah tindakan menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan berulang-ulang untuk menekan atau merendahkan seseorang. Ada 3 bentuk umum bullying: bullying fisik, memukul, mendorong, menendang, atau merusak barang orang lain. Bullying verbal, menghina, mengejek, menyoroti kelemahan, atau menyebarkan gosip. Bullying sosial dan digital, mengucilkan, mempermalukan, atau menyerang lewat media sosial. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan dalam dunia maya. Dan yang paling berbahaya, banyak yang tidak sadar sedang menjadi pelaku. Mengapa bullying bisa terjadi? Jawabannya tidak sesederhana karena iseng. Bullying sering berakar dari keinginan untuk berkuasa, rasa iri, dendam, atau sekadar ikat-ikatan agar diterima oleh kelompok. Dalam banyak kasus, pelaku merasa lebih kuat ketika bisa membuat orang lain tampak lemah. Kadang bullying juga tumbuh dari lingkungan yang permisif, di mana kekerasan dianggap wajar, atau sekadar bagian dari candaan anak muda. Ada pula faktor budaya senioritas, tekanan sosial, dan lemahnya empati. Tapi di balik semua alasan itu, ada satu hal yang sama: keinginan untuk diakui, namun dengan cara yang salah. Tidak semua bullying terlihat seperti kekerasan. Ada bentuk-bentuk halus yang sering luput dari perhatian, seperti menertawakan penampilan seseorang, memberi julukan yang merendahkan, menyebarkan gosip atau rahasia pribadi, mengeluarkan seseorang dari grup chat tanpa alasan, membuat meme atau postingan lucu tentang orang lain. Semua itu mungkin terlihat sepele, tapi bisa melukai harga diri seseorang. Kadang, satu kata bisa lebih tajam dari 1000 pukulan. Dampak bullying tidak berhenti pada rasa malu atau marah. Dalam jangka panjang, korban bisa mengalami gangguan psikologi serius, rasa tidak percaya diri, dan kehilangan harga diri. Gangguan kecemasan sosial, depresi berat, trauma berkepanjangan. Korban mulai menarik diri dari lingkungan, kehilangan motivasi belajar, bahkan merasa hidupnya tidak berharga. Semua itu bermula dari satu hal kecil yang dibiarkan terus terjadi. Luka yang tak terlihat ini bisa menghantui seseorang selama bertahun-tahun. Dan yang lebih menyedihkan, tidak semua korban punya keberanian untuk menceritakannya. Bullying tidak hanya melukai korban, tapi juga merusak tatanan sosial. Ketika satu lingkungan membiarkan bullying terjadi, maka empati mulai hilang. Orang-orang lebih takut dianggap lemah daripada berani membela kebenaran. Diam di hadapan kekerasan sama artinya dengan mendukungnya. Bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memilih diam, berapa banyak korban yang akhirnya merasa sendirian? Kita sering berpikir bahwa menghentikan bullying bukan urusan kita, tapi justru saksi adalah elemen terpenting dalam menghentikan perundungan. Teman yang berani berkata, "Itu tidak lucu," bisa jadi penyelamat bagi seseorang yang sedang disakiti. Satu kata dukungan bisa memberi kekuatan luar biasa bagi korban. Ingat, menjadi penonton diam adalah pilihan, tapi menjadi penolong adalah keberanian. Di era digital, bullying tidak lagi terbatas di ruang fisik. Ia menyusup lewat layar ponsel, komentar, dan pesan anonim. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan baru, di mana satu postingan bisa mempermalukan seseorang di depan ribuan mata. Parahnya,
Pelaku sering merasa aman karena bersembunyi di balik akun palsu, tapi dampaknya nyata. Korban bisa kehilangan kepercayaan diri, takut bersosialisasi, bahkan trauma menggunakan internet. Dunia maya seharusnya tempat berbagi, bukan medan perang kata-kata. Menghentikan bullying bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Ada 4 langkah penting untuk memutus rantainya. 1. Sadari dan akui. Jangan lagi menormalkan ejekan atau kekerasan verbal. Jika kamu pernah melakukannya, minta maaf. Itu awal dari perubahan. 2. Edukasi dan beri contoh. Ajarkan empati sejak dini. Anak-anak meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. 3. Dukung sistem pelaporan dan konseling. Sekolah dan kampus harus menyediakan ruang aman bagi korban untuk bicara tanpa takut dihakimi. 4. Jadilah pelindung, bukan penonton. Jika kamu melihat seseorang dirundung, jangan diam. Kadang, keberanian kecil bisa menyelamatkan nyawa. Kita semua pernah berada di sisi yang berbeda. Mungkin dulu kita pernah menjadi korban. Mungkin juga tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku. Tapi yang terpenting adalah, kita bisa memilih untuk berubah. Dunia yang lebih baik bukan dibangun oleh orang-orang sempurna, tapi oleh mereka yang mau belajar memperbaiki diri. Bullying bukan sekadar masalah remaja. Ini masalah kemanusiaan. Setiap kata, setiap tindakan bisa menyelamatkan atau menghancurkan seseorang. Jadi, mulai sekarang, berpikirlah sebelum berbicara, berempatilah sebelum menertawakan, dan berdirilah untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Karena satu kebaikan kecil hari ini bisa jadi alasan seseorang untuk tetap bertahan besok. Bullying bukan masalah kecil. Ini adalah luka sosial yang menghancurkan generasi pelajar secara perlahan. Saat kita diam, kita ikut bersalah. Saat kita peduli, kita jadi bagian dari solusi. Jadi, mulai sekarang, hentikan siklusnya. Jadilah orang yang membuat orang lain merasa aman. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Mulai dengan hal kecil. Ucapkan sesuatu yang baik hari ini. Tanyakan kabar teman yang tampak murung. Laporkan tindakan perundungan jika melihatnya. Jadilah seseorang yang membuat orang lain merasa diterima. Dunia tanpa bullying bukan utopia. Itu bisa jadi nyata jika setiap orang berani mulai dari satu langkah sederhana. Memilih untuk berempati. Kita hidup di zaman di mana kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, tapi juga bisa lebih lembut dari pelukan. Pilihlah kata yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Jika dunia terasa penuh kebencian, jadilah satu titik kecil yang menyebarkan kebaikan. Jika kamu korban bullying, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Ada orang yang peduli, ada ruang untuk sembuh, ada hidup setelah luka. Jika kamu pernah jadi pelaku, maaf, bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang lebih besar. Dan jika kamu melihat ketidakadilan, jangan berpaling, karena diam adalah bentuk kekerasan paling halus. Mari bangun dunia di mana setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut. Dunia di mana tawa tak lagi menyembunyikan luka, dan empati jadi bahasa yang paling sering kita gunakan. Sebarkan kesadaran. Suarakan kebaikan. Hentikan bullying. Mulai dari dirimu. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe, bukan untuk angka, tapi untuk menyebarkan pesan kemanusiaan.